Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Ibu, Mas Mbak sekalian, semua peserta Patelki webinar yang ke-14. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Patelki yang telah mengundang saya, memberi kesempatan untuk berbagi pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang akan kita diskusikan pagi ini, ya, dari apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua juga dalam kondisi sehat selalu, ya. Kita bersyukur bahwa di antara kesulitan kita masih bisa melakukan sesuatu, merespon dengan hal-hal baik, ya, yang dapat kita kontribusikan bagi masyarakat. Ya, khususnya kita sebagai healthcare provider dan juga pekerja di dalamnya. Ya. Saya diberi judul Laboratory Medicine Race Against COVID-19. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, ketika COVID-19 ini datang, ya sebenarnya kita sudah mendengar sejak Desember, katakanlah di China, dan ada kondisi ketakutan juga, walaupun rasanya itu masih jauh sekali, ya, dan kita tidak sempat berpikir atau kita tidak menyangka bahwa ini akan menjadi pandemi, ya. Ternyata ini menjadi pandemi dan pertama datang di Indonesia tanggal 2 Maret sebagai kasus pertama. Kemudian semua perilaku kita berubah, ya. Tidak ada lipstik yang terlihat di antara para wanita, semua memakai masker, ya. Dan kondisi di rumah sakit juga menjadi begitu panik di awal-awal pandemi. Sebenarnya sampai sekarang juga kita masih dalam kondisi yang tidak mudah, namun rumah sakit kelihatannya sudah lebih punya banyak pengalaman, terlebih laboratorium, ya. Walaupun kita tahu saat ini khususnya di Jakarta kasus semakin meningkat dan juga rumah sakit semakin penuh dan sulit dalam penanganannya. Nah, tentunya di balik semua ini ada laboratorium yang sangat berperan dalam menangani pasien, ya, mulai dari tracing sebenarnya, testing sampai ke treatment, ya. Laboratorium itu berperan di segala hal. Nah, pada saat awal kita lihat dari gambar ini bahwa kita panik semua dengan kondisi APD yang tidak cukup. Jangankan APD untuk di laboratorium, ya, karena semua orang merasa memerlukan masker, semua memborong masker dan harganya semakin mahal. Semua orang memborong vitamin dan itu juga harganya semakin membumbung. Sampai sekarang pun kalau untuk vitamin, ya, kelihatannya masih sulit, ya, untuk kita dapatkan dengan lancar begitu. Kadang-kadang harus berganti merek dan sebagainya, karena pengalaman kami juga menyiapkan vitamin untuk tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan laboratorium ataupun dengan pelayanan. Nah, kalau kita lihat di sini dari data BNPB, ya, kita lihat di sini kasus, saya mohon maaf saya mengambil sampai 8 September karena setelah 8 September waktu saya sangat padat, jadi saya mempersiapkan slide ini sudah sejak 8 September, ya, jadi tidak terbaru hari kemarin, ya. Nah, kondisi 8 September itu adalah sekitar 200.000 kasus, ya, secara total kita lihat di sini. Dan case fatality rate yang terjadi itu sekitar 4%, ya. Positivity rate kita itu sangat tinggi, 13,9%, hampir 14%. Mungkin ini jadi yang tertinggi di seluruh dunia, ya. Dan tes yang dilakukan ada 1,4 juta orang, tetapi kalau kita lihat spesimen akan jauh lebih banyak karena satu orang akan berulang pemeriksaannya dari penduduk 274 juta. Jadi tes per 1 juta penduduk itu masih sangat sedikit, hanya 5.200, ya. Padahal tes per 1 juta penduduk diharapkan sekitar 10.000. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang memang ya cukup menguatkan kita adalah angka kesembuhan yang cukup bagus, ya, dan angka kematian yang makin lama makin mengecil, gitu, ya. Ini yang menguatkan kita. Kita berharap bahwa dengan positivity rate yang tinggi, tetapi angka
kesembuhan meningkat, ya berarti kita harapkan penanganannya lebih baik. Dan kalau kita lihat data yang berikutnya, kita lihat per 8 September, jumlah lab jejaring yang melakukan pemeriksaan PCR COVID-19 itu ada sekitar 320 lab. Di antaranya mengerjakan RT-PCR dengan alat manual maupun otomatis itu ada 158 lab, dan yang tes cepat molekular itu cukup banyak, ternyata 138 lab. Jadi yang kombinasi antara RT-PCR dan TCM itu ada 24 lab, ya. Nah, kalau kita lihat jumlah spesimen yang selesai diperiksa per 8 September ya, itu ada 32.000 per hari. Jadi sudah bagus, ini pada 8 September sudah di atas 30.000 seperti yang diharapkan pemerintah. Dan secara kumulatif itu ada hampir 2,5 juta spesimen, itu spesimen ya. Tapi kalau kita lihat jumlah orang yang diperiksa sebenarnya masih sedikit ya, masih 1,4 juta orang. Kita bayangkan di negara maju yang pengelolaannya lebih bagus ya, itu jumlah tesnya jauh lebih besar, apalagi terhadap rasio jumlah penduduk ya. Jadi memang kita masih kekurangan tes. Dan disinilah peran laboratorium kesehatan ya dalam memenuhi kebutuhan tes yang memang menjadi pendukung saat ini. Nah, ini data yang lain lagi yang saya ambil juga pada tanggal 8 September, yaitu daily new confirm dari COVID-19 cases. Ini kan data dari seluruh dunia ya, tapi saya capture yang tetangga-tetangga lah ya, yang dekat begitu. Nah, kita lihat Indonesia ini kasusnya semakin meningkat ya, hampir mirip dengan Filipina, tapi terakhir September ini ya, kira-kira itu peningkatannya jauh lebih tinggi daripada Filipina ya. Sementara kita lihat Singapura, Malaysia ya sudah semakin menurun, walaupun Malaysia ada peningkatan sedikit di akhir, tapi semua menurun dan jauh di bawah Indonesia. Oleh karenanya kita juga cukup kaget dan kurang happy sebenarnya ya mendengar berita bahwa pemerintah Malaysia itu agak melarang orang Indonesia untuk datang gitu ya. Mungkin ya secara logika takut juga ya, karena kan jumlah kasus kita sangat tinggi gitu. Sementara mereka sudah berhasil menekan angkanya. Apalagi kalau kita lihat walaupun belakangan meningkat ya. Kalau kita lihat Thailand itu sangat berhasil ya. Cuma saya tidak munculkan di sini Vietnam. Kalau kita lihat Vietnam itu ada di bawah sini dan terus menurun, kasusnya sangat baik. Jadi di antara katakanlah 5 negara ini, kondisi kita memang yang paling buruk. Dan saya yakin bahwa hal ini juga salah satunya diakibatkan karena jumlah tes kita yang kurang, ya, fasilitas laboratorium juga yang masih sangat kurang di banyak tempat, utamanya di luar Jakarta ya, dan di luar Jawa. Kalau di Jakarta ini justru banyak sekali lab yang mampu memeriksa dan nampak saling bersaing gitu, terutama untuk PCR COVID-19 ini. Ya. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi ya pada saat seperti ini? Saya melihat bahwa di awal-awal kita semua tentunya kaget, shock dengan situasi yang kita sendiri tidak pernah tahu ya, unprecedented, belum pernah kita alami, dan ini pandemi terjadi 100 tahun yang lalu, kita belum ada. Sebenarnya di antara kepanikan, kesulitan ya kita sebenarnya bersyukur ya, merupakan generasi yang mengalami kemakmuran, kemewahan ya, sempat merasakan hedonisme begitu ya, tapi tiba-tiba masuk ke dalam situasi yang kita sendiri tidak pernah alami, dan mungkin orang tua kita juga tidak pernah alami gitu, yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Jadi kita masuk dalam situasi yang era di mana kita pernah makmur, kemudian tiba-tiba datang situasi seperti ini dan kita semua harus berubah, dipaksa untuk berubah. Nah, kalau kita lihat dari sisi bukan hanya individual ya personal kita, tetapi dari sisi pelayanan kita, pekerjaan kita, atau terlebih bisnis kita, maka kita cenderung untuk mencari bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi ini. Ya, jadi ketika kita sedang perform gitu ya, sedang asik-asiknya berkarya, sedang asik-asiknya melayani, dan kita ingin berinovasi
berinovasi, melakukan banyak inisiatif untuk terus berkembang, tiba-tiba kita harus berada dalam kondisi kita harus survive gitu. Jadi sudah tidak memikirkan lagi bagaimana kita harus perform dengan prestasi yang sangat hebat dibandingkan tahun lalu gitu ya, tapi bagaimana kita bisa survive untuk melalui tahun ini dengan baik ya, apalagi kalau dalam kondisi bisnis tentunya jangan sampai ada kerugian ya. Dalam sisi personal atau individu, kita juga menjaga kesehatan kita, jangan sampai kita sakit ya. Semua hal itu kita jaga sebenarnya untuk survival kita ya. Jadi itulah yang kita alami selama 6 bulan ini. Nah, jadi apa ya impact-nya khususnya terhadap lab medicine, karena ini salah satu yang diharapkan ya dalam diskusi pagi ini. Tentunya bisnis as usual itu udah nggak bisa kita jalankan lagi, karena apa yang kita buat planning di tahun lalu nggak akan bisa berlaku tahun ini ya. Mau kita upayakan kayak apapun, kita tidak akan bisa mencapai ya target planning kita. Jadi sama sekali berubah dan menjadi satu emergency crisis yang kita harus respons, yang harus kita banyak buat inisiatifnya ya untuk bisa kita bertahan gitu ya. Dan krisis ini merupakan krisis kesehatan sebenarnya, health emergency crisis, namun menjadi krisis ekonomi ya. Jadi bersyukur bagi kita semua yang masih bisa bekerja dengan baik ya. Banyak sektor lain sudah mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi inilah yang situasi yang kita alami saat ini. Jadi kita memang harus menyikapi bagaimana kita bisa survive dalam kondisi pandemi, utamanya pada saat awal-awal di 3 bulan ya, itu masa yang paling sulit. Nah, kemudian kalau lab medicine itu mengalami juga atau mempersiapkan juga dan harus berinisiatif bagaimana kita bisa menyiapkan pemeriksaan untuk virus ya, coronavirus yang sangat infeksius ini, yang kita tidak pernah tahu bagaimana cara pemeriksaannya dan bagaimana cara penanganannya, pengamanannya dan sebagainya. Jadi kita nggak punya pengalaman ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari seluruh katakanlah di negara kita ya, saya rasa ini juga dialami oleh global situasi global ya, bahwa lab PCR ini sangat terbatas ya. Kalau di negara-negara maju yang research sangat berkembang dan lab PCR sudah banyak yang sudah dikerjakan untuk service, rasa saya ini nggak masalah ya. Tapi di Indonesia saya rasa terhadap rasio jumlah penduduk lab PCR ini sangat terbatas, dan kemampuan tenaga kesehatan ataupun dalam hal ini tenaga lab yang mengerjakan itu sangat juga terbatas, karena ini memerlukan, terutama kalau yang manual ya, itu memerlukan skill tertentu, skill yang khusus, dan bukan hanya skill. Kalau untuk molecular diagnostic itu harus ada scientific background yang mendukung. Karena apa? Dalam pengerjaannya tidak semata mengerjakan secara teknis yang biasa ya, tetapi harus punya mindset terhadap semua basic science dari biomolekuler ataupun molecular diagnostic. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita di awal-awal kita mempersiapkan tes ya. Dan tetap kita harus upayakan, karena lab medicine ini menjadi harapan bagi keseluruhan pelayanan kesehatan ya, karena testing adalah penentu. Ya. Kemudian kita juga saat ini pasti akan berhadapan, dan sepanjang pandemi 6 bulan yang kita lalui, kita berhadapan dengan kebutuhan tes yang semakin meningkat. Apakah setiap lab yang memang sudah mampu mengerjakan bisa menangani ini dengan baik, ya, bisa memenuhi kebutuhan tesnya? Ini juga yang menjadi tantangan kita. Jadi bagaimana kita bisa survive, malah bisa kita melayani lebih baik lagi dari keadaan ini, ya. Dan belum lagi kebutuhan APD ya, yang sangat terbatas di awal. Sekarang ini kita bersyukur sudah relatif cukup lah ya kebutuhan APD ini, karena tanpa APD pasti bahaya infeksi ini sangat mengancam ya. Bahkan dengan penggunaan APD saja banyak tenaga kesehatan ini tetap terkontaminasi ya, bisa mengalami infeksi. Jadi tentunya ini menjadi hal yang sangat penting. Inilah hal-hal yang saya pikir kondisi yang sangat
berubah dari kondisi yang tadinya kita sangat antusias untuk meraih hasil pelayanan, pekerjaan, karir dan sebagainya lebih baik lagi ya dari tahun sebelumnya, masuk ke dalam kondisi survival ya, lebih bertahan supaya kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Nah, ini kita lihat bagaimana semua tenaga lab ya ini berupaya untuk mempelajari teknik dan prosedur dari PCR ya. Saya tidak cerita banyak tentang serological testing atau rapid test karena rapid test sangat dengan mudah dikerjakan dan sudah biasa seperti platform lainnya. Kemudian juga semua orang bisa melakukan, bahkan di rumah juga bisa dilakukan. Jadi saya tidak cerita itu. Kemudian serological testing datang kemudian. Ya, tes serologi ini sebenarnya sama-sama dengan rapid test. Sebenarnya serologi juga, cuma basisnya adalah dikerjakan di laboratorium. Ya, ini juga sudah hal biasa saya rasa. Begitu IVD kitnya tersedia, tidak ada masalah buat lab tech untuk mengerjakan di alat-alat otomatis ya. Jadi no issue buat pengerjaan tes serologi. Tapi untuk PCR tentunya kita harus melatih banyak kader. Karena kalau terbatas di dalam satu laboratorium, nah lab tech yang mengerjakan ini juga akan keletihan ya. Belum kita harus mengatur shift kerja dan sebagainya. Kita juga harus menjaga keamanan kerja mereka. Kita harus menjaga stamina mereka yang bekerja di lab langsung. Kita lihat PTM juga makin lama makin datang banyak sekali. Saat ini banyak rumah sakit kewalahan dengan jumlah tes ya. Dan hampir semuanya melebihi kapasitas yang dimiliki. Ya. Nah berikutnya adalah kita biasanya ya lab medicine itu ada di belakang, ya tidak pernah muncul gitu sebagai salah satu elemen yang berperan di dalam healthcare sector ya, dalam pelayanan kesehatan itu, healthcare provider. Jadi yang disebut HCP itu sebenarnya seringkali dokternya ya, atau seringkali yang muncul misalnya yang lebih ke imaging gitu, karena pasien itu lebih berhadapan dengan alat imaging katakanlah, atau pasien itu lebih langsung berhadapan dengan dokter. Jadi pasien hanya mengenal yang melakukan treatment terhadap dirinya itu adalah tadi itu healthcare provider yang saya ceritakan. Nah, tapi lab itu nggak pernah diketahui secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat cuma tahu ketika diambil sampelnya, baik darah maupun urin dan sebagainya. Tetapi selebihnya proses yang berlangsung di dalamnya masyarakat tidak tahu terima hasil pun seringkali langsung ke dokter. Nah sekarang ini dengan kondisi pandemi ini sebenarnya lab medicine ini kita bersyukur ya di antara kesulitan ini bahwa kita sekarang menjadi yang terdepan. Karena apa? Lab test ini menjadi banyak dikenal oleh masyarakat, bukan hanya oleh dokter, bukan hanya oleh tenaga kesehatan lain, tetapi juga oleh masyarakat dan bahkan pengambil keputusan secara politis ya. Jadi istilah PCR, istilah rapid test, istilah tes serologi, istilah TCM itu tiba-tiba menjadi populer dan tiba-tiba semua orang seperti ahli gitu ya mengenal PCR gitu. Nah ini satu keuntungan promosi yang sangat cepat terhadap lab medicine. Jadi kita tadinya ada behind, kita sekarang ada di depan gitu ya. Dan tentunya ini kita harus bertanggung jawab dengan high quality test ya, dan juga kecepatan hasil. Ini yang menjadi tanggung jawab kita ya. Setelah kita ada di depan, kita harus bertanggung jawab terhadap kinerja lab sendiri, baik kualitas maupun kecepatan hasil ya. Dan tes pemeriksaan ke lab ini menjadi suatu hal yang penting untuk keputusan manajemen pasien maupun manajemen penyakit ya. Semua orang pasti menunggu hasil tes sebelum melakukan tindakan berikutnya. Bukan hanya dokter ya, tapi juga masyarakat, mereka sudah tahu kalau rapid test atau serologi test itu positif ya, mereka sudah tahu sekarang harus melakukan apa. Karena banyak sosialisasi yang didasari atas hasil tes ya. Kemudian pengaruh dari para expert lab kesehatan ini juga tadi saya jelaskan semakin muncul gitu ke depan, webinar tentang
laboratorium, tentang algoritma laboratorium itu menjadi semakin penting dan semakin dikenal dan semakin diminati. Kalau dulu untuk mengedukasi laboratorium tentang spesifisitas, sensitivitas, ya, tentang rapid test, POCT itu nggak gampang, mau ditulis di koran, mau di sosial media, itu mungkin nggak ada yang tertarik dan juga kalau dipelajari bukan sesuatu hal yang dianggap penting gitu. Nah ini menjadi sangat berubah ya. Dan tentunya ini juga menjadi tanggung jawab lab kesehatan untuk kita terus mengembangkan tes yang baru yang kinerjanya lebih bagus ya secara sensitivitas, spesifitas maupun akurasi, presisi dan sebagainya yang semua pasti kita kenal dan sekarang jadi dikenal oleh banyak masyarakat ya, termasuk pengambil keputusan di pemerintahan. Nah, ini contohnya situasi seperti ini ya jadi sangat akrab bagi masyarakat walaupun ini situasi yang tidak nyaman dan buat kita ini bukan hal yang kita harapkan gitu ya, tetapi ini menjadi satu hal yang biasa dan jadi familiar begitu ya bahwa ini perannya lab loh dalam melakukan pemeriksaan ya. Para labtek kita, tenaga kesehatan kita ini sangat berperan di muka sebelum dokter ini. Sekarang justru banyak dokter yang tidak bisa melakukan praktek ketemu pasien, justru labtek lah yang sekarang maju ke depan langsung ketemu pasien. Sehingga peranannya semakin besar dan kita patut berterima kasih ya kepada semua ATLM Indonesia yang dengan sangat berani dan sangat berjiwa besar untuk melayani pasien setiap saat. Ya. Nah, kemudian juga mulai muncul diskusi-diskusi, mulai muncul di sosial media pertanyaan apa sih bedanya rapid test dengan serologi, apa sih RT-PCR dengan TCM, terus mana sih yang lebih bagus, terus saya mesti pakai tes yang mana. Nah jadi ini satu diskusi tentang tes laboratorium yang saya yakin sebelumnya tidak ada masyarakat yang tertarik untuk membicarakan ini. Misalnya saja masyarakat tahu tentang kolesterol tes, tentang HbA1c atau tes gula darah. Tetapi apakah masyarakat peduli dengan metode yang digunakan? Nah, mereka nggak menaruh perhatian ya karena tidak mengancam jiwa, tidak merasa penting dengan ini. Tetapi sekarang dengan sendirinya ini menjadi satu kebutuhan. Ya. Kemudian kita sekarang masuk ke bagaimana kita merespon pandemi ini. Ya. Jadi ini yang mau tidak mau harus kita lakukan ya, inisiatif-inisiatif yang kita harus lakukan dalam merespon pandemi ini ya. Jadi ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan dan kami punya pengalaman di dalamnya, yaitu pertama pasti semua orang harus menyediakan APD dan waktu itu APD susahnya bukan main ya. Dan sekarang bersyukur sudah lengkap semua. Setelah kita melihat ini APD mencukupi, maka kita mulai memikirkan tes apa yang bisa kita sediakan untuk COVID-19 ini, gitu ya. Kemudian kita melatih banyak pekerja laboratorium untuk bisa melakukan pemeriksaan dengan baik. Kebanyakan mungkin PCR selama ini terutama di Indonesia seringnya dianggap sebagai tes riset ya, dan adanya di lab riset gitu. Jadi untuk kebutuhan diagnostik itu baru beberapa lab tertentu dan rasionya terhadap kebutuhan pelayanan itu sangat kecil ya. Kemudian tentunya saya yakin di semua layanan kesehatan, di semua fasilitas kesehatan itu semua merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan semua fasilitas ya, dan juga kesehatan teamwork-nya. Nah, ini harus kita perhatikan karena garda depan dan juga pelayanan kita ini sangat penting. Kalau kita sendiri tidak menjaga ini dan kita terkontaminasi, ya tentunya kita tidak bisa melayani masyarakat. Kemudian yang juga sangat penting adalah kita harus menyiapkan business continuity plan ya. Dan ini merupakan satu risk management di kala krisis atau di kala kita katakan krisisnya krisis pandemi COVID-19 sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan terhadap situasi karyawan kita, apa yang kita harus lakukan
terhadap kebutuhan APD kita, apa yang harus kita lakukan terhadap bisnis kita, ya, apakah bisnis kita masih bisa mencukupi untuk kebutuhan supply dan sebagainya, cash flow perusahaan, bagaimana juga dengan biaya-biaya yang apakah bisa kita kurangi, kita buat efisien dan sebagainya. Jadi ini satu hal yang sangat bagus ya, yang harus kita siapkan. Bagaimana mengatur shift kerja, bagaimana mengatur WFA dan WFO, bagaimana kita bisa memonitor karyawan kita yang bekerja di rumah tapi tetap produktif, yang bekerja di kantor tetapi tetap sehat. Nah, hal itu semua harus ada plannya dan harus ada sistemnya, mekanisme yang dikontrol harian. Ya, itu kami alami sangat membantu dengan adanya BCP ini. Ya, kemudian tentunya kita juga tidak mengharapkan, tidak menginginkan ya bahwa setiap orang itu terkena COVID-19. Jadi sebaiknya juga kita tetap empati dan melakukan bisnis etik dalam dalam berbisnis lah, melayani, dalam melihat pasien, menangani pasien ya. Jadi jangan terlalu mengambil keuntungan di antara situasi sulit seperti ini dalam pelayanan atau bisnis kita ya. Dan tentunya kita tidak melupakan CSR yang bisa kita berikan kepada baik sesama pelayanan kesehatan di rumah sakit, di klinik ataupun kondisi di sekitar kita ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dan ini sangat berguna ya. Di awal-awal banyak sekali yang memberikan APD, ya, memberikan vitamin, mengirimkan makanan bergizi dan sebagainya, itu sangat baik. Ya. Kemudian kita juga jangan lupa harus terus update di dalam scientific knowledge-nya COVID-19. Saya rasa semua ATLM di sini rajin ya untuk belajar, untuk terus mengupdate ya. Dan jangan lupa bukan hanya scientific knowledge, tapi juga regulasi, policy dari government, dari WHO, dari CDC ini juga harus kita menjadi perhatian kita ya untuk mengambil policy bagi pelayanan kita sendiri, fasilitas kita sendiri dan bisnis kita ya. Dan jangan lupa bagi pelayan kesehatan, fasilitas kesehatan itu kita kan punya customer ya, kita punya pasien ya, kita punya dokter yang menunggu hasil lab kita gitu. Jadi kita harus terus berkomunikasi dan memberikan edukasi kepada customer kita. Kebanyakan sekarang kita tidak ada kesulitan ya, kita bisa melakukan melalui webinar untuk terutama untuk COVID-19 updates ya. Nah, kalau kita yang ada di bisnis atau yang memang ada di struktur perusahaan, eksekutif perusahaan, tentunya kita harus revisit ya, kita melihat lagi strategi kita masih cocok nggak sih strategi yang kita buat di awal tahun atau di akhir tahun untuk tahun ini. Kalau tidak cocok kita harus sesuaikan. Terus kita juga melihat kembali ya, menginventarisasi lagi program-program mana yang tidak cocok harus disesuaikan, harus ada program baru dalam merespon ya, berinisiatif dalam situasi ini. Jadi termasuk logistik juga harus sangat diperhatikan karena jangan sampai servis kita itu terhenti ya atau terganggu karena logistiknya nggak cukup gitu. Padahal kita sedang butuh-butuhnya dalam melayani. Nah, yang terakhir adalah bagaimana satu fasilitas kesehatan atau bisnis ini harus mengatur biaya ya secara bijaksana. Jadi tidak sebisanya tidak melakukan PHK sebisanya. Kemudian semua kos dilihat dengan sangat bijaksana tanpa harus cut cost yang begitu dalam, tetapi membuat efisiensi yang bagi hal yang tidak bernilai. Tapi untuk yang bernilai tambah untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa pertahankan ya dengan kondisi ini. Dan kita mencari caranya bagaimana kita tetap produktif. Dan jangan lupa IT, digital teknologi itu sangat memampukan kita untuk melakukan efisiensi ya. Jadi makanya respon terhadap COVID-19 pandemic ini, digital platform ini sangat-sangat membantu kita ya dalam menghadapi situasi ini ya. Seperti yang kami alami, kami punya pengelolaan HR management itu dengan cara digital platform. Jadi mau dimanapun mereka berada, WFH, WFO itu bisa termonitor dengan baik dan tetap produktif. Ya, nah ini response capacity, contoh dari response capacity yang bisa dilakukan, melakukan antisipasi ya. Kita
lihat lagi strategi kita lihat lagi program-program kita di semua bagian, di semua departemen. Jadi semua bekerja sama untuk satu tujuan yang sama. Dan saya melihat dari pengalaman saya di organisasi atau di perusahaan yang saya sekarang ini adalah semua malah tambah kompak, semua malah punya satu hati, semua malah ingin mencapai yang terbaik secara bersama-sama dan berkoordinasi cross border. Tidak ada silo itu semakin sedikit ya dengan situasi seperti ini. Ini menunjukkan hal yang sangat baik dan positif di antara situasi yang sulit. Ya. Berikutnya adalah bagaimana kita mendorong supaya semakin banyak inisiatif, inovasi, semakin kreatif ya. Karena mau tidak mau kita harus berbuat seperti ini. Tidak ada cara lain, kita nggak bisa leha-leha seperti bisnis as usual, nggak bisa. Kita semua harus gesit menghadapi ini. Kita harus punya ide. Kita harus punya inisiatif, dan jangan lupa inisiatif itu tidak harus datang dari top management, bisa datang dari juga di level grassroots, bahkan di staff, di supervisor, di manager, semua bisa berinisiatif dan memunculkan idenya, kemudian dibahas, didiskusikan, dan itu menjadi satu inisiatif baru yang bisa kita lakukan. Ya, jadi dalam manpower and technology readiness untuk menghadapi COVID-19 pandemi ini sangat penting. Ya, kita berterima kasih untuk teamwork tadi yang saya ceritakan yang sangat hebat, yang sangat kuat. Saya yakin di tempat lain juga terjadi seperti itu. Semangat untuk terus maju ya, bangkit dan tidak pantang mundur ya, tidak mudah menyerah. Resilient spirit ini saya pikir ini juga sangat penting ya. Kemudian kita juga berterima kasih untuk semua dukungan ya dari automation, robotic platform, dan dari vendor. Jangan lupa ya, partner kita vendor ini betul-betul mendukung kita dalam menyediakan testing ya. Kita berterima kasih untuk itu, kecepatan mereka juga dalam respon ya. Kita berterima kasih juga ada digital technology yang sebelumnya mungkin memang kita sudah gunakan, tetapi sekarang ini kita akselerasi semua. Dan dengan akselerasi ini kita semakin mampu untuk mengerjakan dengan lebih baik dan menghadapi nanti new normal. Ya. Kemudian regulatory support juga ya, sangat berterima kasih bahwa sangat dipermudah ya, kita bisa mengimpor atau mendapatkan barang yang dulunya mungkin registrasinya lama, tapi kemudian dipermudah ya, kemudian dimampukan untuk melakukan desentralisasi untuk pemeriksaan ya, karena kami sendiri punya banyak cabang ya, punya banyak outlets, sehingga dengan 152 cabang yang kami miliki ini kami bisa melakukan desentralisasi pemeriksaan ya. Dan jangan lupa berterima kasih juga kepada Lab Association, termasuk Patelki ini yang sangat rajin, sekarang aja sudah bikin 14 webinar ya, dan juga asosiasi lain yang terkait dengan lab ya, dengan PDS Patlin ya, Bapak Ibu spesialis patologi klinik yang sangat mendukung kita ya, yang sudah menyiapkan algoritma dan sebagainya ya. Kemudian IACC, juga ILKI dan Persi. Ini semua bersatu padu dalam mewujudkan inisiatif dan juga dalam mencapai goals yang sama. Dari sini kelihatan kita sangat kompak. Ini adalah contoh dari semangat kerja para ATLM. Kita lihat semua semangat waktu itu. Ini adalah foto situasi Wisma Atlet baru mau beroperasi. Semua dicek up dulu ya, tenaga kesehatannya, dan ini semua ATLM terjun untuk mengambil darah, waktu itu masih serologi ya, untuk men-screening semua yang akan melayani ya. Nah, kita lihat secara teknologi dari mulai manual platform, kemudian ada yang semi automated, medium automated, masih belum bergabung semua di satu platform, sampai ke fully automated ya. Dan juga ada TCM. TCM tuh banyak macam-macam. Saya tidak menampilkan merek di sini, cuma saya kasih satu contoh saja TCM, dan otomatis sistem juga saya rasa banyak yang medium automated, dan manual platform juga banyak. Ini adalah contoh kita bersyukur ya, di antara situasi seperti ini kita bisa mengoperasikan alat-alat seperti ini. Nah, ini digital technology. Ini juga sangat memampukan kita ya. Ini adalah enabler dari semua situasi kita ya, bagaimana
ke depan nanti kita pasti akan memanfaatkan ini. Telemedicine ini menjadi satu hal yang sangat penting, yang sangat diminati ya. Nah sekarang kita masuk, ini waktu saya masih cukup nggak? Panjang sekali ceritanya, Bu Susi. Baik Bu Dewi, silakan Bu, mungkin 4-5 menit lagi Bu, silakan. Ya, terima kasih. Kemudian ini ya hampir-hampir terakhir, bagaimana kita menyiapkan the next normal ya. Banyak kita mengenal sebagai new normal. Tapi saya lebih senang istilah McKinsey next normal karena kita nggak tahu sih, berubah terus ya new normalnya gitu, nanti sangat dinamis gitu. So the next normal itu post COVID-19 ini kapan selesainya kita belum tahu ya. Ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 3 tahun, kita belum tahu. Sepanjang vaksin ini juga kita belum jelas kapan ini akan bisa kita manfaatkan produksinya. Jadi kita harus sangat kuat berkolaborasi, berpartner ya dalam bidang apapun, apakah itu bisnis, apakah itu asosiasi, apakah itu secara personal dan dalam pemanfaatan apapun lah kita harus berkolaborasi dan berpartner ya. Kemudian digital transformation itu satu hal yang mutlak ya, dan ini akan dipercepat karena adanya pandemi ini. Jangan lupa menciptakan talent ya, baik untuk leaders maupun untuk semua level ya, karena kita ini dan ini akan menjadi lebih cepat kebutuhannya dan harus agile ya, dengan agile productive culture ya. Kemudian continue to innovate, jadi harus terus berinovasi ya, create solution dengan apa, sense of urgency. Kadang-kadang kita tuh kurang punya sense untuk melakukan ini dengan cepat, ini adalah penting dan sebagainya ya. Ini sangat penting, saya sangat menekankan sense of urgency ini. Kemudian kita mempersiapkan new normal untuk value for customer, apa yang kita pikirkan yang bernilai ya buat pelanggan. Nah kalau kita lihat di sini dari beberapa survei ya yang dilakukan oleh McKinsey maupun oleh Deloitte, kita lihat di sini ya, ternyata semua orang ini semakin senang atau semakin membutuhkan digital platform ya. Berbagai apps bermunculan, wellness apps, telemedicine, baik untuk physical maupun untuk mental, online fitness ya. Kemudian McKinsey bilang jadi yang ingin menggunakan digital platform itu akan terus bertambah gitu ya, dari 29% sampai 67%, online fitness, yang wellness apps itu dari 35% jadi 69% dan seterusnya. Telemedicine juga menjadi 70-an% gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Deloitte, mereka juga mengatakan bahwa akan double nih kebutuhan virtual health, telehealth ini. Nah, inilah situasi yang perlu kita respon ya ke depan di new normal, bahwa penggunaan digital platform ini sangat penting ya dikala orang sangat membatasi pertemuan fisik. Ya. Kita lihat di sini kalau dari hasil riset juga Accenture maupun di bulan April maupun di bulan Juli itu perbedaannya sedikit saja. Bahwa kalau secara personal orang itu antara ketakutan bahaya kesehatan dan juga ancaman ekonomi itu ya hampir sama. Tetapi kalau secara sosial ketakutan terhadap perburukan ekonomi itu lebih besar daripada perburukan kesehatannya. Jadi memang ini pemerintah Pak Jokowi memang sudah benar bagaimana menyeimbangkan perburukan kondisi kesehatan atau pandemi ini dibandingkan dengan perburukan kondisi perekonomian. Jadi ini nggak gampang ya untuk menanganinya, dan ini dihadapi banyak negara. Dan kalau kita lihat dari hasil Accenture yang bulan Juli itu mengatakan bahwa treatment at home itu menjadi favorable gitu, jadi lebih disukai. Nah, jadi kita harus menyiapkan digital platform apa ya yang bisa kita siapkan orang itu ingin sesedikit mungkin mendapatkan pertemuan fisik gitu ya. Nah, ini kita lihat dari OECD ini, OECD ya. Ya. OECD mengatakan bahwa kalau Anda lihat di sini ya, ini adalah kondisi kalau baik-baik saja ya, ini adalah kondisi 2019. Yang hijau itu 2019. Kemudian ini ada dua skenario.
Kalau skenarionya cuma single hit dalam arti cuma pandeminya sekali ya, bukan nggak ada second wave, itu kondisinya adalah masuk ke sini ya, merah kemudian ungu. Jadi ada perbaikan ekonominya itu lebih baik walaupun sangat sulit untuk sama dengan 2019. Itu dikatakan dari risetnya seperti itu. Tapi kalau nanti ada second wave, di Indonesia kita nggak tahu ya kapan second wave-nya. Apakah sekarang ini second wave, apa sekarang ini belum puncak? Kita nggak tahu karena database kita ya boleh dikatakan relatif kurang bagus ya untuk mengetahui kapan kita first wave, kapan kita second wave. Tapi kalau terjadi, ini secara global bicaranya, terjadi second wave, maka kondisi perekonomian semakin jatuh ya di Q4 nanti 2020 dan nanti masuk ke Q3 2021 bahkan ya ini kondisinya semakin jauh dari 2019. Jadi perekonomian kita tuh akan semakin turun dan kita semakin jauh dari kondisi 2019. Ketertinggalannya bisa mungkin 2, 3 sampai 4 tahun. Saya pernah mendengarkan Ibu Sri Mulyani waktu sekitar mungkin Mei atau Juni gitu, ketertinggalan kita di waktu itu datanya ya, itu kira-kira tahun 2020 itu seperti tahun 2011-2012, jadi 8 tahun gitu. Ya jauh juga ya ketertinggalannya kondisi perekonomiannya. Jadi mudah-mudahan dengan sekarang perbaikan dilakukan oleh pemerintah bisa mengejar ketertinggalan itu jangan sampai 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun gitu ya, kan bisa lebih baik lagi. Itulah situasi yang akan kita hadapi ke depan. Ini saya bukan untuk menakut-nakuti dan bukan untuk menjadi pesimis, tapi justru kita harus aware sehingga kita bisa berinisiatif dan kita bisa mengantisipasi apa yang harus kita lakukan ya. Bukan hanya survive, tapi kita harus bisa rebound gitu. Ini yang harus kita lakukan ya. Kalau kita lihat economic outlook tahun ini dan tahun depan, ya dari pemerintah itu kan katanya minus sampai 1% tumbuhnya. World Bank itu katanya nggak tumbuh. OECD bilang bahkan minus, ya minusnya dalam 3,9. ADB bilang 1% minusnya, IMF bilang 0,3% minusnya. Namun kalau kita lihat di tahun 2021, semua menganalisis secara positif ya outlook kita. Ya mudah-mudahan ini terjadi. Inilah yang membuat kita semangat untuk kita melakukan inisiatifnya dari sekarang gitu, merespon dari sekarang supaya tahun depan di mana kondisi ekonomi kita membaik, kita sudah siap untuk kembali tampil, kembali melayani dengan baik ya. Nah, sebagai summary Bu Susi, mudah-mudahan saya tidak terlewat. Jadi kita dalam krisis ini kita harus melihat tetap ada peluang ya. Di dalam segala situasi krisis itu ada peluang. Jadi mari kita mereview semua work plan kita, operation model kita ya. Lihat mana yang harus kita ubah, kita tetap jaga, kita cut, kita accelerate, bahkan kita percepat ya untuk nanti preparing post pandemic. Kemudian kita review manpower kita, talent profile kita ya, lakukan cross functioning coordination, tidak ada silo-silo, terus kompak ya. Lihat lagi apakah ada new skills yang baru terutama untuk digital transformation ya, itu akan membutuhkan banyak new skills di sana. Terus core capabilities yang apa aja yang diperlukan untuk the next normal ya. Kemudian expand more network for collaboration. Jadi kita lakukan banyak deh kolaborasi partnership. Nggak ada lagi yang namanya kompetitor. Yang ada tuh kolaborator adanya ya. Jadi kita harus melakukan kolaborasi dalam hal ini untuk mencapai yang lebih baik, terutama untuk bangsa kita ya. Kemudian accelerate digital transformation, ini yang tadi saya sebutkan penting sekali karena ini yang nanti akan sangat memampukan kita bekerja dengan lebih efisien dan efektif ya. Dan yang terakhir adalah kita terus berinovasi. Jangan takut bereksperimen karena every idea is an experiment in real time pada saatnya. Tapi nanti kita perbaiki terus, improve terus, ya continue improvement, dan itu akan menjadi satu kreasi yang baru, ya. Dan kita terus bisa menjadi pelopor. Ya. Dengan ini saya akhiri Bu Susi presentasi saya. Terima kasih banyak.